Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Fitriani, mahasiswi Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai persepsi masyarakat terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri di Desa Sungai Gelam, Provinsi Jambi. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui jenis pembiayaan yang ada di Desa Sungai Gelam. Yang kedua, untuk mengetahui persyaratan dalam pengajuan pembiayaan di Desa Sungai Gelam. Yang ketiga, untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan di Desa Sungai Gelam. Yang keempat, untuk mengetahui permasalahan yang ada di Desa Sungai Gelam. Yang kelima, untuk mengetahui solusi permasalahan yang ada di Desa Sungai Gelam. Selanjutnya kita masuk di poin pertama, yaitu mengetahui jenis pembiayaan yang ada di Desa Sungai Gelam. Desa Sungai Gelam, tepatnya di Provinsi Jambi, sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Petani yang diambil komoditasnya berupa perkebunan, seperti penanaman kelapa sawit, penanaman pohon kelapa, penanaman pohon karet, dan lain-lain. Untuk mensukseskan pertaniannya diperlukan modal. Permodalan yang dilakukan di daerah Sungai Gelam adalah berupa Bank Syariah Mandiri. Lembaga Bank Syariah Mandiri ini merupakan jembatan dalam investasi permodalan untuk mensukseskan pertanian yang dilakukan di Desa Sungai Gelam. Kemudian kita masuk di poin kedua, yaitu persyaratan dalam pengajuan pembiayaan di Desa Sungai Gelam. Syarat yang pertama adalah berupa tertulis. Maksud dari tertulis ini adalah mengajukan proposal yang di dalamnya terdapat gambaran mengenai usaha yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah isi ataupun surat perizinan dalam pendirian usaha yang dilakukan. Yang ketiga adalah jurnal keuangan ataupun laba penjualan pada usaha yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk di poin ketiga, yaitu untuk mengetahui prosedur pembiayaan Bank Syariah Mandiri di Desa Sungai Gelam. Dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Desa Sungai Gelam terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dilaksanakan. Persyaratannya terdapat dua bagian, yaitu bagian administratif dan bagian non-administratif. Untuk bagian administratif, syarat yang pertama adalah fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi surat-surat berharga, kemudian pengisian formulir, pelampiran slip gaji jika ada. Jika agunan bukan milik pribadi, maka harus disertai dengan surat pernyataan. Dan agunan merupakan hak mutlak, maka harus ada hak pemilik yang menyertakan dengan bukti kepemilikannya. Selanjutnya, persyaratan non-administratif. Untuk syarat yang pertama adalah nasabah yang akan melakukan pembiayaan tidak boleh diwakilkan. Yang kedua, nasabah harus melengkapi persyaratan yang ada. Yang ketiga, nasabah harus berada di wilayah yang dekat dengan jangkauan bank yang bersangkutan. Yang keempat, nasabah tidak terlilit hutang yang bermasalah. Setelah persyaratan tersebut telah dilengkapi, kemudian ada prosedur yang harus dijalankan. Prosedur yang pertama adalah customer service akan menjelaskan mengenai jenis, sistem, dan prosedur pembiayaan Bank Syariah Mandiri. Kemudian yang kedua adalah nasabah akan diminta untuk melakukan pengisian formulir. Yang ketiga, customer service akan melakukan administrasi ke komputer ataupun buku administrasi. Poin prosedur yang keempat adalah Kabak Pembiayaan memberikan tugas kepada marketing untuk melakukan survei terhadap usaha yang dilakukan, tempat tinggal, dan sertifikat yang ditinggalkan oleh nasabah. Kemudian, Kabak Pembiayaan memberikan tugas kepada bagian legal untuk mengecek kembali berkas-berkas yang diberikan oleh nasabah. Selanjutnya, staf bagian pembiayaan akan melakukan BI checking dan indeks nominatif.
Jika berkas yang diajukan oleh nasabah tidak lolos, maka akan dikembalikan dan diberikan surat penolakan. Namun, jika berkasnya lolos, maka akan dibuatkan SP1 atau surat pernyataan untuk pengajuan di pihak direksi. Setelah analisis selesai, maka akan dikeluarkan surat pernyataan 2 mengenai keputusan direksi. Kemudian, prosedur selanjutnya adalah komite pembiayaan akan menerima ataupun menolak akan tertuang pada surat pernyataan ketiga. Selanjutnya, prosedur yang harus dilakukan adalah manajer cabang akan melakukan pengikatan terhadap notaris. Dan prosedur selanjutnya adalah manajer cabang akan melakukan penjadwalan untuk pemanggilan nasabah dalam merealisasikan pembiayaan yang dilakukan. Setelah prosedur dan persyaratan dilaksanakan, kemudian dilakukan legal standing, di mana notaris ke notaris untuk menotariskan perjanjian akad. Untuk prosedur yang terakhir adalah penginputan data mengenai pengajuan pembiayaan oleh nasabah terhadap Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya kita masuk di poin keempat, yaitu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi di Desa Sungai Gelam terhadap Bank Syariah Mandiri. Permasalahan yang pertama adalah masyarakat belum paham dan mengerti mengenai praktek yang dijalankan oleh lembaga Bank Syariah Mandiri. Permasalahan yang kedua adalah kurangnya pendekatan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sehingga masyarakat belum mengerti apa keunggulan dari Bank Syariah Mandiri dan masyarakat tetap menggunakan bank konvensional sebagai permodalannya. Untuk permasalahan yang ketiga adalah Bank Syariah Mandiri terlalu fokus terhadap pengembangan produk namun tidak dengan prospek ataupun pangsa pasar yang ada di Desa Sungai Gelam. Selanjutnya kita masuk poin kelima, yaitu untuk mengetahui solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Sungai Gelam terhadap Bank Syariah Mandiri. Solusi yang pertama adalah seharusnya masyarakat tetap menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai permodalan karena Bank Syariah Mandiri juga memiliki dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertanian yang ada di Desa Sungai Gelam, Provinsi Jambi. Selanjutnya, solusi yang kedua adalah Bank Syariah Mandiri harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar para petani paham terhadap lembaga yang didirikan oleh Bank Syariah Mandiri tersebut dan dampaknya petani akan melakukan permodalan kepada Bank Syariah Mandiri sehingga keduanya memiliki keuntungan masing-masing. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.